Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari satu metode analisis yang biasa dipergunakan dalam kegiatan agribisnis atau dalam kegiatan sosial ekonomi, penelitian sosial ekonomi. Nah, kita akan mempelajari alat analisis ini yang dikenal dengan nama analisis IPA, yang merupakan kepanjangan dari Important Performance Analysis. Nah, konsep IPA ini dipergunakan untuk apa? Yang pertama adalah IPA ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan seseorang atas kinerja pihak lain. Jadi kalau misalnya kita seorang produsen, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kepuasan yang diterima oleh konsumen kita atas kinerja produsen, maka kita bisa memanfaatkan alat analisis ini. Kepuasan seseorang tersebut diukur dengan cara membandingkan tingkat harapannya dengan kinerja yang dilakukan oleh pihak lain. IPA seringkali digunakan untuk perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan antara harapan yang diinginkan oleh konsumen dengan kinerja atau kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian rumus-rumus yang dapat kita pergunakan di dalam penggunaan analisis IPA ini seperti yang ada dalam slide berikut ya. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana proses analisisnya dengan menggunakan SPSS. Kemudian pada intinya adalah dalam analisis IPA ini yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan antara kepuasan dengan harapan atau dengan kepentingan, dan itu akan memetakan kepuasan konsumen berdasarkan 4 kuadran, yaitu ada prioritas utama, di mana di dalam prioritas utama ini seorang produsen itu bisa membaca bahwa kinerja yang dia berikan itu rendah dibandingkan dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan pada ketika kita menyusun strategi untuk mengatasi ini, maka ketika kepuasan konsumen itu ada di titik A, maka dia akan menjadi prioritas untuk ditangani atau diatasi. Kemudian yang selanjutnya, jika produsen itu menerima hasil di mana tingkat kinerja itu sama tingginya dengan harapan, maka ini adalah hal-hal yang harus dipertahankan, dan seterusnya. Misalnya saja nanti kita akan memberikan contoh kasus IPA untuk meneliti tingkat kepuasan konsumen pada perusahaan air minum dengan merek mineral, air minum dengan merek X, begitu ya. Nah, kita akan melihat, misalnya kita menggunakan 10 responden, maka responden ini akan kita nilai kepuasannya itu dengan menggunakan dengan menggunakan 4 faktor ya, dari sisi harga, dari sisi kualitas atau produk, dari sisi kemasan, dan dari sisi pelayanan. Nah, untuk masing-masing faktor itu kita kita mengukur dua indikator ya. Yang pertama adalah tingkat kepentingan atau harapan, yang kedua itu adalah kinerja atau tingkat kepuasan, dan masing-masing responden itu akan menjawab itu pada masing-masing faktor ini 2 item tersebut ya. Jadi ini kalau ada 10 responden, maka 10 responden itu akan menilai bagaimana bagaimana produk air minum merek X itu jika ditinjau dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi kemasan, dan dari sisi pelayanan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data tersebut dengan menggunakan SPSS. Ini kita tutup dulu ya. Jadi awalnya kan kita mencari data ke
ke responden atau ke konsumen, kemudian data itu kita tabulasikan. Anggap saja bahwa datanya itu sudah kita ukur validitas dan reliabilitasnya, kemudian dari sisi harga, kualitas produk seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita coba hapus dulu ya. Setelah kita mengetahui datanya, ini katakanlah hasil tabulasi datanya, maka kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah kita menggunakan rumus average ya. Average untuk masing-masing data harga, kualitas, produk, dan kemasan. Nah, kalau sudah, ini kita drag ke kanan. Nah, setelah itu kita akan tabulasikan harga rata-rata dari harga, rata-rata dari kualitas, kemasan, dan pelayanan. Sehingga saya membuat lagi tabel di sini. Ini harga, kemudian kualitas produk, kemasan, dan pelayanan. Nah, nilai rata-rata dari kepentingan dan kinerjanya yang ada di bawah ini tadi, ini adalah nilai dari kepentingan dan kinerja harga. Kemudian yang ini adalah nilai dari kepentingan dan ini ya, nilai dari kepentingan dan nilai dari kepentingan dan kinerja dari kualitas produk. Kemudian yang ini itu adalah kepentingan dan kinerja dari kemasan. Kemudian yang ini itu adalah nilai dari kinerja dan kepentingan dari sisi pelayanan. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut, ini saya rubah dulu ya. Nilai-nilai tersebut itu kita pindah ya, kita pindah ke tabel yang ada di bawahnya. Ctrl C, kemudian ini kita pindah ke sini, Ctrl V. Sorry, undo ya. Kita pakai Ctrl C, kita pakai paste spesial ya, pakai angka biar tidak berubah ininya. Kemudian yang rata-rata kualitas, Ctrl C, kemudian paste spesial. Nah, kemudian yang selanjutnya nilai rata-rata dari kemasan, Ctrl C, kemudian paste spesial dari, kemudian angka, kita paste spesial ya, jangan lupa biar tidak bergeser nilainya. Ctrl C, kemudian ini paste spesial, dipilih yang value ya. Oke, nah setelah kita membuat tabel ini, maka kita membuka program SPSS-nya kita ya. Ini program SPSS. Nah, di program SPSS ini, di program yang SPSS ini, itu variabelnya itu kita tulis ya. Yang pertama adalah variabel yang menunjukkan faktor, kemudian kita tipenya pakai tipe string karena itu akan itu isinya bukan angka ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kepentingan atau bisa kita menggunakan istilah important. Kemudian faktor kinerja, kepuasan atau kinerja gitu ya, itu kita juga menggunakan numerik. Nah, setelah itu kita buka data view. Dari data view ini yang faktor itu kita isi dengan tadi ya yang ada di Excel, yang ini ya, harga, faktor-faktornya ada 4 tadi, Ctrl C.
kita pindah ke sini, Ctrl V. Kemudian begitu juga untuk kepentingan dan kepuasan kita dapatkan dari nilai perhitungan di Excel tadi ya, Ctrl C. Ini kita pindah ke SPSS, Ctrl V. Nah, setelah kita mentabulasi data yang kita peroleh dari penelitian itu, maka kita akan membuat diagram Kartesius. Diagram Kartesiusnya itu adalah dengan mengeklik ya, dengan klik graf, kemudian legacy dialog. Setelah itu kita klik yang scatter. Nah, kita pilih yang simple scatter, kemudian define. Define ini untuk faktor, ini akan kita masukkan ke dalam label case. Kemudian kepentingan itu menjadi aksis Y ya, menjadi garis yang vertikal. Kemudian kepuasan atau kinerja. Kepuasan atau kinerja itu menjadi variabel variabel X atau garis yang horizontal nantinya. Kemudian kalau kita ingin memberikan nama, misalnya nama dari analisis kita adalah analisis, misalnya kita kasih nama analisis IPA pada perusahaan air minum X misalnya, continue. Nah, setelah itu kita klik saja OK. Nah, dari sini kita akan mendapatkan grafik diagram Kartesius yang bisa kita olah ya, bisa kita beri perlakuan sesuai dengan kepentingan kita untuk mendapatkan hasil analisis dari IPA. Jadi kita bisa untuk membuat diagram Kartesius ini, maka kita harus mengetahui kepentingan rata-rata dan kepuasan rata-ratanya itu berapa dari hasil analisis yang kita dapatkan. Nah, untuk itu maka kita bisa mengklik diagram ini 2 kali. Nah, setelah itu kalau kita ingin mencari batasan rata-rata dari tingkat kepentingan, maka kita bisa mengklik garis yang ini ya. Nah, ini kemudian kita menggunakan, karena yang kita pergunakan untuk mencari rata-ratanya itu adalah yang mencari rata-ratanya itu bukan nilai tengah dari bukan nilai skala Likert, tengah-tengah skala Likert, tapi kita mencari min rata-rata ya. Kemudian kita apply. Nah, kemudian setelah itu kita close. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai rata-rata dari kepuasan, kita batasnya kita bisa mencari ini, kemudian set min, apply. Nah, kemudian setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita bisa mencari label dari masing-masing faktor itu posisinya ada di mana. Kita klik ini ya, lingkaran bulat-bulat kecilnya itu, yang itu merupakan posisi dari datanya kita. Kemudian kita coba klik kanan. Kita di situ ada, sebentar ini saya tutup dulu ya. Nah, show data label. Nah, kalau show data label itu kita klik faktornya ya. Kemudian ini sudah ada, sudah masuk, sudah langsung berganti. Jadi ini kita close. Jadi ini sudah ada. Oh, tabel pelayanan itu ada di kuadran A. Kemudian yang harga dan kualitas itu ada di kuadran B. Nah, seperti itu diagram Kartesius atau analisis IPA yang dapat kita
yang dapat kita olah dengan menggunakan SPSS. Nah, dari sini sebenarnya seorang konsumen itu bisa mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan itu merupakan pelayanan dan kemasan itu ada di kuadran A. Ini artinya bahwa dari sisi kepuasan konsumen air minum merek X itu sebenarnya belum merasakan puas terhadap pelayanan. Begitu juga dengan kemasan yang ada, itu mereka juga belum puas. Padahal dari sisi kepentingan bagi seorang konsumen itu pelayanan dan kemasan itu merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Sehingga seorang produsen itu harus memperhatikan perbaikan pada sisi pelayanan maupun kemasan supaya dari faktor pelayanan dan kemasan itu bisa dipindah nanti dengan perbaikan manajemen, dengan perbaikan pelayanan, perbaikan kemasan, maka diharapkan kedua faktor itu bisa pindah ke kuadran sebelahnya. Dimana kalau di kuadran sebelahnya ini itu adalah faktor itu dianggap penting oleh konsumen, tetapi juga konsumen merasakan kepuasan yang tinggi terhadap faktor tersebut. Nah, dalam hal perusahaan air minum X itu tidak ada yang berada di kuadran yang atas ini ya, tidak ada di kuadran B. Kemudian yang lainnya itu, yang untuk dua faktor lainnya, harga dan kualitas, itu sebenarnya kalau sama konsumen itu dianggap kalau dari sisi kepentingan itu tidak kalau dari sisi kepentingan itu tidak terlalu penting, tetapi kalau dari sisi kepuasan itu konsumen itu merasakan tingkat kepuasan yang tinggi pada kedua harga tersebut. Nah, itu kira-kira hasil dari analisis terhadap perusahaan air minum X ya, air minum X. Demikian presentasi untuk analisis IPA. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.